Lanjut. Sallu ala Nabi Muhammad. Hamdan li Rabbin bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wa dayatil. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaih bi'idnih wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-musabab bi fasihil lisan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antara nikmat terbesarnya adalah nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat Allah jadikan kita para pencinta majelis maulidnya sayyidul wujud baginda Nabi besar Muhammad, yang sama-sama kita hormati guru besar kita, orang tua kita, Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Attas. Mata'anallah bituli hayati syarifah, amin. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah tambah istiqomahnya, amin amin ya rabbal. Dan juga yang sama-sama kita hormati Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Attas, Al-Habib Ali bin Alwi King Al-Attas, dan juga para habaib yang hadir pada malam hari ini, yang mana hadirnya mereka ini kata ulama merupakan amanah lil ahlil ard, sebagai paku-paku pengaman bagi penduduk bumi, yang mana kata Nabi dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di antara wasiat terpentingnya Nabi 80 hari sebelum Nabi meninggal, pada saat haji wada, haji terakhirnya Nabi mengatakan, ini tarikun fikum sakolin ma intam saktum bihima lan tadallu ba'di. Aku tinggalkan kepada kalian wahai umatku dua perkara besar, dua perkara agung, yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat setelah aku meninggal nanti. Yang pertama kata Nabi, kitabullah, Al-Quran. Makanya kita tiap hari baca Al-Quran. Asal baca Al-Quran, asal para kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua kata Nabi, itroti ahlu baiti, zuriyah anak cucu keturunanku. Kalau kita sering ngumpul sama habaib, sering duduk di majelis mereka, mengambil doa keberkahan dari mereka, maka dalam hadis sahih ini Nabi langsung yang ngejamin kita nggak akan tersesat di dunia wal akhirah, amin ya rabbal. Hadirin, hadirnya kita pada malam hari ini merupakan di antara bukti cinta kita sama Nabi. Betul. Kalau kita baca dalam sejarah, ini Abu Lahab termasuk orang yang gak suka sama dakwahnya Nabi. Betul. Yang tiap hari memfitnah, mencaci maki Nabi, sehingga setelah meninggal, ini Abu Lahab Allah azab, Allah siksa tiap hari di alam kuburnya. Tetapi meskipun begitu, di dalam kitab Anwarul Muhammadiyah, kalau udah datang hari Senin, Allah ringankan azabnya. Bahkan Allah ganti dengan kenikmatan, bisa meminum air segar yang keluar dari ujung jarinya. Kenapa? Karena walaupun seumur hidup Abu Lahab benci sama Nabi, pernah satu kali senang gembira ketika dilahirkannya sayyidul wujud baginda Nabi besar Muhammad. Abu Lahab mendapatkan kabar gembira, kabar kelahiran keponakannya dari budak, dari pembantu perempuannya yang bernama Siti Suwaibah. Nah hadirin, Abu Lahab saja yang dikatakan dalam nas Al-Quran, tabat yada abi lahabi wa tab, orang kafir yang udah pasti celaka,
tapi Allah kasih kenikmatan setiap hari Senin di alam kubur karena cuma satu kali senang sama maulidnya Nabi. Lalu bagaimana kita umatnya yang tiap hari kita senang sama kelahirannya Nabi? Betul. Yang tiap tahun kita rayakan maulidnya, maka enggak hanya hari Senin kenikmatan yang akan kita dapatkan nanti di alam kubur, tapi insya Allah kita termasuk orang-orang yang didahulukan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya Profesor Dr. Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki beliau mengatakan la yalikul lil akil an yaqula limadan nahtafil bil maulid ka'annahu yaqul bi hali limadan nafrah bi maulidi Muhammad. Enggak pantas orang Islam yang punya akal mengatakan kenapa kalian memperingati maulid, karena seakan-akan orang ini mengatakan kenapa kalian senang dengan lahirnya Nabi. Pada malam hari ini kita membaca maulid, membaca manakib sirah singkat seorang insanul kamil, seorang yang sempurna, yang lengkap, yang ketika dilahirkan dalam keadaan sujud tanpa sedikit pun darah, yang ketika dilahirkan seluruh patung-patung yang ada di Mekah hancur seketika karena keagungannya Nabi Muhammad. Dulu sebelum Nabi lahir ada api besar yang gak bisa mati-mati, gak bisa padam, disembah sama orang Majusi. Lalu kapan api ini mati? Ketika dilahirkannya Nabi Muhammad. Pada malam hari ini kita membaca sirah manakib, membaca maulid seorang yang sama kita cintanya luar biasa, perhatiannya luar biasa sama kita. Pernah suatu saat Nabi kita Sayyidina Muhammad beliau sedang kumpul sama para sahabatnya di Masjid Nabawi. Kemudian beliau ngomong sendiri, manggil-manggil. Apa kata Nabi? Ya ahbabi, ya ahbabi, mata arahum, mata alkohum. Wahai kekasihku, wahai kekasihku, kapan aku bisa melihat pada kalian? Kapan aku bisa berjumpa dengan kalian? Kemudian hadirin, ini para sahabat saling menengok satu sama lain. Nabi ulang lagi kedua kalinya, kata Nabi, ya ahbabi, ya ahbabi, mata arahum, mata algohum. Kapan aku bisa melihat kalian? Kapan aku bisa memandang wajah kalian? Sahabat masih kebingungan hadirin. Nabi ulang lagi 3 kali. Kata Rasul, ya ahbabi, ya ahbabi, mata arahum, mata algohum. Kapan aku bisa melihat kalian? Kapan aku bisa memandang wajah kalian? Kemudian ada di antara sahabat yang nanya sama Rasul, ya Rasulullah, alasna bi ahbabik, bukankah kami para kekasih-kekasihmu sedang ada di depanmu, sedang kau pandang wahai Nabi? Apa kata Nabi? Langsung bi ahbabi, kalian bukan kekasihku. Kaget para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, walakinnakum ashabi, akan tetapi kalian sahabat-sahabat setiaku, sahabat-sahabat sejatiku. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, waman hum biahbabik, kalau bukan kita yang berjuang samamu, yang terus-terus membelamu, kemudian siapa kekasihmu yang kau rindukan ini, yang kau ingin berjumpa dengannya? Kata Nabi, hum qaumun min ummati lam yarawni walakinnahum amanu bi, sekelompok orang yang datang setelah aku, gak pernah melihat aku secara langsung, gak pernah mendengar hadis dari aku secara langsung, tapi mereka beriman kepadaku. Kayak kita hadirin, kita nggak pernah melihat wajah Nabi secara langsung, betul. Tapi asal kita mau melakukan sunnahnya Nabi, mau mengikuti ajaran-ajarannya Nabi, insya Allah kita termasuk orang yang dirindukan oleh sejauh wujud baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan sampai akhir hayatnya, ketika malaikat Israel sudah datang, ya Rasulullah,
seluruh pintu surga sudah dibuka, semua bidadari sudah menunggu, tapi apa yang keluar dari lisannya? Ummati, ummati. Kata Nabi, umatku, umatku. Malaikat heran nanya, kenapa wahai Nabi? Akhafu ala ummati min ba'di. Aku takut sama keadaan umat ini setelah tinggal nanti. Karena beliau pernah mengatakan, la yati alaikumuz zaman ila zaman alladzi ba'dahu syarrun minhu. Enggak datang sama kalian wahai umatku suatu zaman, suatu keadaan, kecuali keadaan setelahnya lebih buruk daripada keadaan sebelumnya. Bahkan kata Nabi, akan datang suatu keadaan yusyaku antadal umam kama tada'a al-aqiyah ila qasatiha. Akan datang suatu keadaan di mana umat Islam ini, hadirin, bagaikan makanan di atas meja makan, diserang dari segala penjuru, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Sahabat bertanya, wahai Rasul, hal kila minna yaumaidin, apakah jumlah umat Islam pada saat itu sangat sedikit sampai segitu mudahnya diserang dari segala penjuru? Kata Nabi, enggak sedikit. Antum kasirun yaumaidin, kalian banyak pada hari itu, bahkan kalian mayoritas. Akan tetapi banyaknya kalian enggak menjadikan sebuah kekuatan yang besar. Walakinnakum gusaun ka gusai sayli, banyaknya kalian, kata Nabi, bagaikan buih yang terombang-ambing oleh air di lautan. Pada saat itu, kata Nabi, umat Islam udah enggak ada lagi wibawanya, udah enggak lagi dihormatin oleh musuh-musuhnya. Kenapa? Karena sesama umat Islam udah enggak ada lagi ta'awun fil birri wa taqwa, udah enggak ada lagi saling menghormatin, udah enggak ada lagi saling toleransi. Cuman gara-gara beda pendapat sedikit ribut, cuman gara-gara yang satu pakai speaker yang satu enggak ribut, cuman gara-gara yang satu senang baca maulid yang satu enggak ribut. Hadirin, ini ikhtilaf, perbedaan dalam fikih, bukannya musibah, bukannya bencana. Nabi sendiri yang bilang dalam hadisnya, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan yang terjadi pada umatku merupakan sebuah rahmah, sebuah anugerah yang besar. Ini Allah yang berkehendak, ini sunnatullah. Yang namanya perbedaan, hadirin, bukan hanya terjadi pada zaman sekarang. Bahkan sejak zaman Nabi dulu sudah banyak perbedaan di kalangan para sahabat. Pernah ketika Nabi selesai melaksanakan perang Khandaq, Nabi mengutus satu kelompok pasukan menuju Bani Quraidah. Setelah Nabi selesai melaksanakan perang Khandaq, Nabi mengutus satu kelompok pasukan menuju Bani Quraidah. Sebelum berangkat ini pasukan, Nabi melarang, Nabi mewanti-wanti, mengatakan pada pasukannya, kata Nabi, la yusalliyanna ahadukum al-asra ila fi Bani Quraidah. Ingatlah wahai pasukan, jangan ada satupun dari kalian yang melaksanakan sholat asar kecuali udah sampai di Bani Quraidah, kecuali udah sampai di tujuan. Kemudian ini pasukan berangkat, tapi karena berangkatnya telat, sampainya telat juga. Ketika masih di tengah jalan, ini pasukan lihat ke langit, awan sudah mulai mendung. Sebagian dari mereka mengatakan, kalau kita nurut apa perintahnya Nabi, kita nurut kata Nabi enggak melaksanakan sholat asar kecuali sudah sampai di tujuan di Bani Quraidah, maka habislah waktunya, enggak kebagian lagi waktu sholat asar. Akhirnya ini pasukan di tengah jalan ribut, ini pasukan debat di tengah jalan, maka terpecah menjadi dua kelompok. Berapa kelompok? Sabaraha? Kelompok pertama melakukan sholat asar di tengah jalan, sedangkan kelompok kedua melaksanakan sholat asar di Bani Quraidah di tujuan sesuai perintahnya Nabi walaupun waktunya sudah habis. Kemudian ketika balik ke Madinah, ini kelompok kedua ngadu sama Nabi, wahai Rasul, sebagian dari kita nggak nurut apa perintahmu. Kau sudah melarang, wanti-wanti, jangan ada yang melaksanakan sholat asar.
kecuali udah sampai di Bani Quraidah, kecuali udah sampai di tujuan. Tapi sebagian dari kita malah melaksanakan sholat asar di tengah jalan, wahai Nabi. Kemudian Nabi SAW bertanya sama kelompok yang pertama. Kata beliau, wahai sahabatku, kenapa kalian gak nurut apa perintahku? Sahabat pertama menjawab, wahai Nabi, kita paham apa maksudmu. Kau mengatakan seperti ini maksudnya bukan karena sholat asar di tengah jalan apa di tujuan, tapi ini perintah supaya kita buru-buru di jalan, sehingga 10 waktu sholat asar habis kita sudah sampai di Bani Quraidah, kita sudah sampai di tujuan. Tapi karena berangkatnya telat, sampainya telat juga. Kalau kita sholat asar di tujuan di Bani Quraidah, maka habislah waktunya. Makanya wahai Rasul, kita kelompok pertama melaksanakan sholat asar di tengah jalan. Nabi tidak marah, Nabi tersenyum mengatakan ahsantum, bagus, saya senang sama kalian. Kemudian Nabi nanya sama kelompok yang kedua. Kata Nabi, wahai sahabatku, kenapa kalian melaksanakan sholat asar di Bani Quraidah? Apakah kalian tidak tahu kapan habis waktu sholat asar? Kelompok kedua menjawab, wahai Rasul, setiap hari kita sholat asar berjamaah, kita sholat asar bersamamu di majlis berjamaah. Kita nggak pernah telat, kita bareng terus. Tapi karena kemarin engkau melarang, engkau mewanti-wanti jangan ada yang melaksanakan sholat asar, kecuali udah sampai di Bani Quraidah, kecuali udah sampai di tujuan. Makanya kita di kelompok kedua nggak berani melaksanakan sholat asar kecuali udah sampai di Bani Quraidah, kecuali udah sampai di tujuan. Kemudian Nabi tersenyum mengatakan ahsantum, bagus, saya senang sama kalian. Nah hadirin, ini dua kelompok sahabat yang berbeda pendapat, tapi dua-duanya nggak ada yang disalahkan sama Nabi, betul? Kenapa? Karena mereka para sahabat berbeda pendapat bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi mereka para sahabat berbeda pendapat karena berdasarkan ilmu, berdasarkan ilmu. Juga hadirin, ini perbedaan pendapat bukan hanya terjadi di kalangan para sahabat, tapi banyak terjadi di kalangan ulama besar setelahnya. Kita mayoritas umat Islam Indonesia kalau sholat subuh pakai kunut, betul? So pakai kunut tara? Asok tara? Apa tara sholat subuh? Tapi hadirin, umat Islam yang ada di Saudi, kalau kita umroh, sholat subuh di Masjidil Haram, sholat subuh di Masjidil Nabawi, mereka umat Islam yang ada di sana sholat subuh nggak pakai kunut, hadirin. Kenapa? Karena mayoritas umat Islam yang ada di Saudi dalam fikih mereka mengikuti madhabnya Imam Malik. Sedangkan umat Islam yang ada di Indonesia dalam fikih mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Tapi dulu pernah suatu saat ini Imam Syafi'i bersama murid-muridnya berziarah ke makam gurunya Imam Malik. Subhanallah hadirin, Imam Syafi'i seorang ulama besar yang muridnya banyak, yang ngajarin sama kita sholat subuh pakai kunut. Tetapi ketika beliau menjadi imam sholat subuh di samping makamnya Imam Malik, Imam Syafi'i sholat subuh nggak pakai kunut, hadirin. Imam Syafi'i sholat subuh nggak pakai kunut. Kenapa? Karena Imam Syafi'i tahu saya ini sholat subuh di samping makam seorang ulama besar, yang mana ulama tersebut dulu ketika masih hidup mengajarkan pada murid-muridnya untuk sholat subuh nggak pakai kunut. Ini bentuk penghormatan Imam Syafi'i sama Imam Malik, bentuk toleransi Imam Syafi'i sama Imam Malik. Saya tanya, ini Imam Syafi'i melakukan kayak gini bagus tidak? Bagus tidak? Kalau kita baca manaqib biografi Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i cerdasnya luar biasa. Menginjak umur 6 tahun sudah hafal Al-Quran dengan sempurna. Umur 9 tahun sudah hafal kitab Muwatta, kitab hadis tebal karangan gurunya. Menginjak umur 14 tahun sudah diizinkan berfatwa oleh gurunya. Pernah suatu saat guru beliau Imam Malik datang di pengajiannya Imam Syafi'i, muridnya. Ketika Imam Malik mendengarin apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i,
Imam Malik tahu wah ini murid anak pintarnya luar biasa, cerdasnya luar biasa. Tapi Imam Malik nggak hasut, nggak iri. Beliau mengatakan pada orang-orang yang hadir pada saat itu, alaikum bil madhabin nafis, madhab Ibnu Idris. Kalau kalian mau mengikuti madhab fikih yang bagus kata Imam Malik, maka ikutilah madhab fikihnya Muhammad Ibnu Idris. Maksudnya maka ikutilah madhab fikihnya Imam Syafi'i. Terus Imam Syafi'i pasti puji sama gurunya, nggak sombong. Beliau membuat syair balasan. Kata Imam Syafi'i, kaifa la yakunu zalim wa sayyiduhu Malik. Mau bagaimana nggak hebat, nggak bagus kayak gini, kata Imam Syafi'i, kalau gurunya bukan Imam Malik. Nah hadirin, ini Imam Syafi'i, Imam Malik, dua-duanya ulama besar, betul. Dua-duanya pengaruhnya luas, muridnya banyak. Tapi dalam fikih mereka banyak ikhtilaf, perbedaan pendapat. Tapi mereka saling menghormatin, mereka nggak saling menjatuhkan, nggak saling menghina, mereka saling toleransi, bahkan mereka saling memuji. Kata Imam Malik, alaikum bil madhabin nafis, madhab Ibnu Idris. Kalau mau mengikuti madhab fikih yang bagus, maka ikutilah madhab fikih Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, buat syair lagi, kaifa la yakunu zalik wa sayyiduhu Malik. Mau bagaimana nggak hebat, nggak bagus kayak gini, kalau gurunya bukan Imam Malik. Nah hadirin, ulama kayak gini yang buat umat Islam makin kuat, betul. Yang buat umat Islam gak pecah belah, yang buat umat Islam bersatu. Karena murid ini gimana gurunya? Kalau gurunya mengajari toleransi, saling menghormatin, insya Allah muridnya akan melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan oleh gurunya. Makanya pernah dulu ketika saya belajar ikhtilaful fikih, perbedaan pendapat dalam fikih, langsung kepada diantara guru besar saya, ada Ilallah al-Mujahid fi sabilillah Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, Imam besar FPI. Kita nanya sama beliau, ya Habib, di Indonesia ini kalau udah masuk bulan Ramadan yang taraweh beda-beda, betul. Ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Nah kita nanya sama beliau, yang dosa, yang sesat, yang salah yang mana? Yang 20 rakaat apa yang 8 rakaat? Habib Rizik ditanya kayak gitu, beliau senyum, mengatakan, antum mau sholat tarawih 20 rakaat silahkan, mau sholat tarawih 8 rakaat silahkan, enggak sama sekali silahkan. Kata Habib Rizik, kalau antum capek, antum malas, jangannya cuma 8 rakaat, mau 4 rakaat, mau 2 rakaat silahkan, gak bakal dosa. Kenapa? Karena ini sunnah, gak wajib. Jangan gara-gara sunnah, jangan gara-gara hal yang kecil umat Islam pecah belah, betul. 20 rakaat itu ibaratnya satu ronde, satu putaran. Kata beliau, bahkan kalau semangat antum mau sholat tarawih 100 rakaat, 1000 rakaat silahkan. Ketika itu beliau bercerita di antara guru besarnya Al-Alim Al-Alama Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy'ari. Kata Habib Rizik, ini Habib Salim Asy'ari, kalau udah datang bulan Ramadan, beliau melaksanakan tarawih 20 rakaat dan mengulanginya 5-6 kali. Berarti ini Habib Salim Asy'ari kalau udah masuk bulan Ramadan melakukan tarawih 100-120 rakaat. Orang Karawang ayo tarawih 100 rakaat. Ada. Saya tanya antum kalau hari Jumat suka baca surat Kahfi. Asal para baca Kahfi. Bang oleh asal baca Kahfi iman. Kalau kita baca tafsir Jalal yang tafsir Baidawi, ini akhir surat Kahfi menceritakan tentang perbedaan pendapat antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Perbedaan pendapat antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa, perselisihan. Nah hadirin, kalau setingkat para nabi saja sudah berbeda pendapat, setingkat para sahabat saja sudah berbeda pendapat, setingkat para ulama saja sudah beda pendapat. Kalau gitu saya tanya, wajar tidak kalau kita beda pendapat? Wajar tidak? Makanya perbedaan pendapat ini bukan masalah, tapi masalah itu bagaimana cara kita menghadapi perbedaan tersebut. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu yang istiqomah, ketika mereka berbeda pendapat memiliki 2 pandangan. Berapa pandangan? Sabar. Yang pertama,
Apabila perbedaan itu usul, pokoknya agama, dasarnya agama. Kalau berbedanya rukun Islam, rukun iman, kalau udah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka kata Nabi falyughayyir biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Maka rubahlah sebisa mungkin dengan tangan kalian, dengan lisan kalian, dengan hati kalian. Tapi yang kedua kata Nabi, kalau perbedaannya furu, cabangnya agama, kalau perbedaannya yang satu pakai speaker, yang satu enggak, yang satu sering baca maulid, yang satu anti maulid, yang satu sholat subuh pakai kunut, yang satu enggak. Kalau yang sekira-kiranya masih bisa ditoleransi, maka wajib untuk saling menghormatin. Setuju? Karena umat Islam ini kata Nabi, walaupun beda warna kulit, beda daerah, innal muslim ikhwan. Yang namanya Islam tetap bersaudara. Fa'aslihu baina akhwatikum. Maka sebisa mungkin damaikan di antara umat Islam yang sedang bertikai. Bahkan beliau mengatakan ayo minum ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak sempurna iman kalian wahai umat Islam kata Nabi, sampai kalian mencintai saudara se-Islam kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Kalau saudara se-Islam kalian ada yang mendapatkan hadiah, kita senang seakan-akan kita yang mendapatkan hadiah tersebut. Juga sebaliknya, kalau saudara se-Islam kita ada yang mendapatkan musibah, kalau kita lihat di TV saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang di Gaza, yang tiap hari dibom, dibunuh, kita sedih seakan-akan kita yang diperlakukan seperti itu. Karena umat Islam ini kata ulama kahaikal, bagian anggota tubuh, anggota badan kita gimana? Kalau kaki yang berdarah, yang teriaknya mulut, betul. Kalau tangan yang kejepit, yang nangisnya mata, ini ibarat orang umat Islam yang sesungguhnya. Makanya hadirin, kita jangan mau dipecah belah. Kita rapatkan barisan, hadiri majelis taklim. Kita berdoa dengan berkahnya para habaib alim ulama yang hadir di majelis ini. Allah damaikan umat Islam, amin. Kita angkat tangan kita dengan berkahnya membaca maulid adiba, dengan berkahnya para santri-santri, dengan berkahnya Nabi Muhammad. Nanti kita di masa dibangkitkan bersama Nabi, amin. Allah izinkan kita meminum telaga kausarnya Nabi, amin. Allah izinkan kita memandang wajahnya Nabi, amin. Nanti ketika kita memandang wajahnya Nabi, ketika kita meminum telaga kausarnya Nabi, langsung disuapin oleh tangan mulianya Sayyidul Wujud baginda Nabi besar Muhammad. Amin amin. Bifanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatan minal fitani. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.